Jika di video sebelumnya kita membahas bagaimana memahami ekonomi politik internasional dalam HI, yang di dalamnya juga memuat 4 level analisis dalam ekonomi politik, kali ini kita akan membahas 4 struktur atau kekuatan jejaring aturan di tingkat global dan tingkat antar negara yang turut mempengaruhi pola dan cara kerja bagaimana kebijakan ekonomi politik akhirnya diambil oleh suatu negara. Kenapa kebijakan ekonomi politik suatu negara itu A, bukan B, atau C, atau apapun itu? Apa yang mempengaruhi itu semua? Tapi sebelum jauh menjelaskan itu semua, kita harus terlebih dulu tahu bahwa ada 2 kekuatan utama yang sebenarnya dimiliki aktor-aktor ekonomi politik yang akhirnya mempengaruhi jalannya dinamika ekonomi politik internasional. 2 kekuatan ini akhirnya akan menentukan bagaimana aktor-aktor tersebut mengambil kebijakannya. Ide soal kekuatan ini digagas oleh Susan Strange, seorang pakar ekonomi politik terkemuka. Menurutnya, kekuatan-kekuatan ini adalah yang pertama, yakni kekuatan relasional. Ini merupakan kekuatan yang bisa diidentifikasi secara fisik, seperti kekuatan militer dan GDP perekonomian. Kemudian kedua, yakni kekuatan struktural yang kasat mata. Kekuatan struktural ini tidak terlihat namun mampu mempengaruhi aktor lainnya dalam sistem internasional. Kekuatan struktur ini bisa dibilang merupakan kekuatan pengaruh yang muncul akibat posisi aktor sebagai kekuatan dominan dalam sebuah sistem untuk membuat aturan tertentu dalam sistem tersebut. Di dunia yang kita huni, ada banyak sistem di dalamnya. Sistem keuangan dunia, sistem jaringan produksi, dan sistem yang lainnya. Dan biasanya, aktor yang kuat secara relasional dalam militer dan ekonomi juga berpengaruh secara struktur dalam sistem dunia. Sudah pasti, aktor yang diuntungkan secara kekuatan struktur pada akhirnya mampu menambah pundi kekuatan materialnya, baik itu ekonomi maupun militer. Memang, baik kekuatan relasional maupun kekuatan struktural, faktanya 2 kekuatan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun aktor yang memiliki 2 kekuatan, baik secara relasional maupun secara struktur sekaligus adalah Amerika Serikat. Karenanya, AS sangat kuat dan mampu menentukan aturan main bagi jalannya sistem dunia yang juga menguntungkan dirinya. Kekuatan struktur dalam ekonomi politik ini oleh Susan dikategorikan ke dalam 4 struktur kekuatan. Yang pertama, struktur produksi dan perdagangan. Kedua, struktur keuangan. Ketiga, struktur keamanan. Dan keempat, struktur pengetahuan teknologi. Secara sederhana, struktur-struktur ini menjadi acuan atau aturan atau cara kerja yang melandasi baik perilaku negara dan aktor non-negara seperti institusi, pebisnis atau pengusaha, dan para ilmuwan untuk mengadopsi dan tunduk pada aturan main ekonomi politik dalam skala global. Dan yang harus kita sadari adalah bahwa kekuatan struktural sebetulnya juga memberikan gambaran kepada kita siapa yang diuntungkan dari aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan ini memang dibuat oleh banyak aktor, baik antara aktor negara dengan negara maupun antara negara dengan aktor di luar negara seperti perusahaan dan lain sebagainya, baik secara formal maupun informal. Namun biasanya aturan yang ada ini terjalin atau terbentuk secara bias berdasarkan kekuatan relasional yang dimiliki masing-masing aktor, yang didasarkan pada dominasi kekuatan aktor dalam bidang militer dan ekonomi. Singkatnya, aktor yang terkuat dialah yang berkuasa untuk menentukan aturan. Dan Amerika Serikat, sekali lagi kita tahu, menjadi aktor paling diuntungkan dalam kategori ini. Mari kita bedah satu persatu arti kekuatan struktural ini. Pertama, kekuatan struktur produksi. Dalam struktur ini, persoalan yang menjadi fokus pembahasan adalah siapa yang diuntungkan dalam rantai produksi, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, siapa yang terlibat, ketentuan seperti apa yang harus ditaati.
Intinya, dalam struktur ini, fokus dititik beratkan pada kekuatan aturan-aturan soal produksi dan juga termasuk perjanjian perdagangan. Secara internasional, institusi yang berperan dalam memastikan jalannya aturan ini adalah WTO, World Trade Organization. Dan Amerika Serikat, selama bertahun-tahun yang memiliki GDP terkuat, memiliki pengaruh yang besar dalam operasi rantai produksi dunia. Sementara kekuatan struktur kedua yakni soal keuangan. Struktur ini berkisar pada penetapan aturan-aturan yang mensyaratkan bagaimana modal didistribusikan, mata uang apa yang digunakan dalam perdagangan internasional, serta soal bagaimana peminjaman utang, serta ketentuan-ketentuan yang melandasi mekanisme pembayarannya. Institusi global yang berfungsi untuk memberikan pinjaman, salah satunya adalah IMF serta beberapa bank multilateral lainnya. Dan lagi-lagi, Amerika Serikat juga diuntungkan dalam hal ini sebab dolar menjadi mata uang utama dalam perdagangan dunia. Makanya, secara kekuatan struktur keuangan dunia hingga hari ini, Amerika Serikat dan dolar terus mendominasi. Selanjutnya yakni soal struktur keamanan. Keamanan menjadi harga mati dalam mendukung laju ekonomi. Tanpa keamanan, ekonomi akan labil dan rentan. Negara karenanya akan selalu mengejar kekuatan relatif militernya daripada negara lain untuk dapat menjaga keamanannya. Kekuatan relatif artinya negara akan mencoba menjadi yang terkuat dibandingkan negara lain. Sebab negara yang kuat akan cenderung aman, dan negara yang aman akan menjadi primadona bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Dan yang harus diingat, keamanan ekonomi juga sangat bergantung kepada keamanan politik dan militer. Maka untuk itu, pada struktur ini, negara akan fokus dalam membina kerjasama keamanan bersama dengan negara lain. Seperti yang tampak dalam jalinan keamanan negara-negara NATO yang saling memiliki komitmen untuk memastikan keamanan di setiap negara anggotanya. Dan jangan lupa, secara hitung-hitungan militer, Amerika Serikat adalah negara yang terkuat di dunia, sehingga secara struktur keamanan, Amerika Serikat menjadi aktor yang dianggap penting untuk menjadi pelindung bagi yang lainnya. Terakhir, struktur ekonomi politik yang juga penting adalah yang terkait dengan pengetahuan dan teknologi. Struktur ini mengatur ketentuan dan aturan yang terkait hak paten dan hak intelektual atas barang tertentu. Negara yang maju secara ekonomi adalah mereka yang maju dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akibat teknologi dan pengetahuan, industri-industri tumbuh dan berkembang, dan akhirnya negara menjadi maju. Juga, aktor yang memiliki kekuatan struktural di sektor ini memiliki akses yang luas untuk mengendalikan seluas-luasnya informasi yang beredar di masyarakat. Apa yang diyakini oleh aktor tersebut benar akan sangat dengan mudah disebarluaskan untuk menjadi kebenaran umum dalam skala yang lebih luas. Amerika Serikat, sekali lagi, memiliki keuntungan yang krusial dalam hal pengetahuan dan teknologi ini. Inilah video singkat soal kekuatan yang mengarahkan dinamika ekonomi politik dunia dari Susan Strange. See you later.